Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiko Almatfi, mahasiswa program Studi Teknik Informatika, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan business profil dari produk inovasi saya yang berjudul Smart QQ System. Sebuah sistem manajemen antrean digital berbasis web untuk layanan administrasi kampus. Presentasi ini dibuat di bawah bimbingan Bapak Sugeng Budi Raharja. Smart QQ System atau SQS adalah platform manajemen antrian digital yang dirancang khusus untuk layanan administrasi kampus. Produk ini memungkinkan mahasiswa untuk mendaftar antrian secara remote melalui web browser, sehingga tidak perlu hadir secara fisik di counter layanan sampai giliran mereka tiba. Tagline kami adalah empowering campus communities through smarter, faster, and fairer service delivery. SQS dilengkapi dengan 8 fitur utama: virtual QQ registrasi, daftar antrian dari mana saja, real time; QQ dashboard, monitoring antrian secara langsung; intelligent wait time estimation, estimasi waktu tunggu yang akurat; notifikasi otomatis saat giliran tiba; kelola beberapa antrian sekaligus; admin service dashboard, kontrol untuk staff QQ history atau analitik, dan laporan lengkap; appointment scheduling, sistem penjadwalan janji temu. Dengan fitur-fitur ini, kami mentransformasi pengalaman antrian dari yang tadinya membosankan dan membuang waktu menjadi efisien dan transparan. Selanjutnya, kami memilih mengembangkan produk ini ada beberapa alasan kuat dari sisi bisnisnya. Pertama, problem statement yang jelas. Saat ini sistem antrian manual di kampus menimbulkan banyak masalah, waktu tunggu yang lama, dan tidak dapat diprediksi. Kepadatan fisik di area layanan, tidak ada kemampuan antrian remote, tidak ada komunikasi real time tentang status antrian, dan yang paling penting, tidak ada data untuk perbaikan layanan. Kedua, peluang bisnis yang besar di Indonesia. Terdapat lebih dari 4.500 universitas. Pasca pandemi, kebutuhan untuk transformasi digital semakin mendesak. Namun, saat ini belum ada solusi khusus untuk kampus yang tersedia di pasar. Ini adalah peluang besar dengan potensi ekspansi ke sektor publik lainnya seperti rumah sakit, kantor, pemerintahan. Model bisnis kami juga berkelanjutan dengan recurring revenue dari subscription. Ketiga, value proposition yang terukur berdasarkan riset. SQS dapat menghemat waktu mahasiswa hingga 60-75%, yang berarti puluhan ribu jam per tahun untuk satu kampus. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi operasional staf, memberikan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan reputasi institusi, dan yang terpenting, ROI-nya jelas dan terukur. Selanjutnya, dalam analisis kompetitif kami mengidentifikasi 3 kategori pesaing utama. Pesaing pertama, sistem antrian manual. Ini adalah sistem tradisional dengan nomor antrian kertas. Kelemahannya sangat jelas, tidak ada fitur digital sama sekali. Mahasiswa harus hadir secara fisik, tidak ada tracking real time, dan tidak menghasilkan data analitik untuk perbaikan layanan. Pesaing kedua, generic QMS tools seperti Qmatic, Wavetex, atau Qnomi. Ini adalah sistem komersial yang sudah ada di pasar, namun mereka memiliki kelemahan signifikan. Tidak dirancang khusus untuk lingkungan kampus. Tidak ada integrasi atau SSO kampus. Tidak mobile first. Harganya sangat mahal dan
menimbulkan vendor lock-in. Pesaing ketiga, sistem sejenis di kampus lain seperti ClickQ dari Angeles University Foundation atau Smart QMS UTC Malaka. Meskipun mereka sudah digital, sistem-sistem ini tidak tersedia secara komersial. Fiturnya masih terbatas dan tidak scalable untuk adopsi yang lebih luas. Dari analisis ini, kami melihat celah pasar yang jelas untuk solusi yang kampus spesifik, mobile first, dan terjangkau. Next, sekarang mari kita bahas tentang picking strategi kami. Smart QQ menawarkan 3 tier pricing. Entry level tier untuk kampus kecil dari 15 sampai 25 juta per tahun, mencakup 1 sampai departemen layanan dan 1 sampai 3 departemen layanan dan hingga 2000 mahasiswa aktif dengan support standar. Mid-tier untuk kampus menengah dari 35 sampai 60 juta per tahun, mencakup 4 sampai 10 departemen hingga 5.000 mahasiswa dengan priority support dan analytic basic. Next, apa yang membuat Smart QQ sistem unggul dibanding pesaing atau 10 keunggulan utama? Pertama, kampus spesifik desain. Kami dirancang khusus untuk lingkungan kampus dan integrasi SSO dan koordinasi multi departemen. Kedua, mobile first experience, aplikasi Android native plus web responsif untuk akses maksimal. Yang ketiga, real time synchronization menggunakan Firebase real time database untuk update instan. Keempat, intelligent push notification dengan Firebase Cloud Mesh yang reliable. Kelima, comprehensive analytic dashboard untuk data driven decision making. Keenam, open architecture dengan API first design, tidak ada vendor lock-in. Ketujuh, affordable pricing 50 sampai 70% lebih murah dari generic QMS tools. Kedelapan, proven teknologi stack Node.js, React.js, MySQL, Firebase, teknologi modern dan scalable. Kesembilan, academic foundation didukung riset akademik dan literatur review yang kuat. 10, local support tim lokal Indonesia dengan pemahaman mendalam tentang konteks kampus lokal. Kombinasi keunggulan ini membuat SQS menjadi solusi yang paling tepat untuk kampus di Indonesia. Next, sekarang mari kita lihat value proposition kami melalui framework marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Kami menawarkan platform digital QQ management yang terintegrasi penuh, mencakup mobile app untuk Android, web portal, admin dashboard untuk staff, real-time monitoring dan notification, analytic dan reporting tools, appointment scheduling system, dan multi-service QQ management. Yang kedua, price, harga. Model pricing kami adalah tiered
subscription dengan entry, mid, dan enterprise level. Harga transparan tanpa hidden cost dengan ROI yang terukur melalui penghematan 60-75%. Lebih terjangkau dibanding generik QMS dengan flexible payment terms. Promosi strategi promosi kami dimulai dengan pilot development sebagai case study, direct institutional engagement dengan IT directors dan registrar, partisipasi di konferensi education teknologi digital marketing melalui LinkedIn dan forum pendidikan, referral program untuk early adopter, publikasi akademik dan research papers, serta testimoni dan success stories dari kampus. Distribusi kami menggunakan cloud-based SaaS delivery melalui AWS atau GCP dengan direct sales ke Universitas Politeknik. Target awal kami adalah Sentral Java dan Greater Jakarta. Kemudian ekspansi nasional ke seluruh Indonesia dan future plan ke Southeast Asia. Channel distribusi kami adalah direct B2B dan partnership dengan education technology vendors dengan implementasi on-site dan remote support. Mari kita bahas strategi STP segmentation, targeting, dan positioning kami. Segmentasi dari sisi geografis kami fokus primary di Universitas Jawa Tengah dan Jakarta, secondary di seluruh Indonesia, dan tertiary di politeknik dan institusi pendidikan tinggi lainnya. Dari sisi demografis, target kami adalah institusi dengan minimal 2000 mahasiswa aktif, memiliki 5 atau lebih departemen layanan administratif, dan sudah memiliki infrastruktur IT dasar. Dari sisi psikografis kami menargetkan institusi yang berorientasi pada inovasi digital, peduli pada student experience, dan manajemen yang data driven dalam pengambilan keputusan. Dari sisi behavioral, kami fokus pada early adopter of education technology, institusi dengan masalah antrian yang signifikan, dan kampus yang sedang menjalani digital transformation. Target marketnya adalah primary, target kami universitas swasta menengah besar dengan 5.000 sampai 15.000 mahasiswa di urban areas seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta yang memiliki budget untuk digital transformation dan menghadapi komplain mahasiswa tentang waktu tunggu. Secondary target adalah universitas negeri yang sedang modernisasi, politeknik dengan layanan administrasi padat, dan institut serta sekolah tinggi spesialisasi. Tertiary target mencakup public service institution seperti pemerintahan, corporate, training center, dan large scale service organization.
Dalam pengembangan dan operasional produk, kami mengidentifikasi beberapa problem yang potensial mengganggu. Kami mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Pertama, sistem downtime during peak periods dengan likelihood medium dan impact high. Resiko server overload saat periode registrasi atau ujian bisa menyebabkan mahasiswa tidak bisa akses sistem dan rusak reputasi. Kedua, real time synchronization likelihood medium, impact medium. Delay dalam update posisi antrian antar device bisa menyebabkan konfusi dan ketidakakuratan estimasi. Ketiga, push notification delivery failure likelihood low tapi impact high. Mati kayaknya. Itu kali full. Coba. Tiba-tiba full. Tiba-tiba. Masih kok. Mirip. Jika notifikasi tidak sampai, mahasiswa bisa miss giliran dan mengganggu flow antrian. Operational problem. Keempat, user adoption resistant likelihood high, impact medium. Resistensi dari mahasiswa dan staf untuk menggunakan sistem baru bisa menyebabkan low adoption rate dan ROI tidak tercapai. Kelima, kampus IT integration complexity likelihood medium, impact medium. Kesulitan integrasi dengan sistem kampus existing seperti SSO dan SIS bisa menyebabkan delay implementation dan additional cost. Keenam, NOSO and QQ gaming likelihood medium, impact low. Mahasiswa yang daftar antrian tapi tidak datang atau gaming the system bisa mengganggu efisiensi QQ flow, business problem. Ketujuh, data privacy dan security concern likelihood low tapi impact high. Data breach atau privacy violation bisa menyebabkan legal isu dan kehilangan trust. Kedelapan, scope creep during development likelihood medium, impact medium. Permintaan fitur yang terus bertambah bisa menyebabkan timeline meleset dan budget overrun. Kesembilan, competition from free atau open source alternatives likelihood low, impact low. Institusi yang memilih develop sendiri atau pakai open source bisa menyebabkan lost sales opportunity. Namun, untuk setiap problem ini kami sudah menyiapkan solusi yang komprehensif. Untuk setiap problem yang kami identifikasi, kami telah menyiapkan solusi yang komprehensif. Untuk sistem downtime, kami menggunakan cloud infrastructure dengan auto scaling di AWS atau GCP, dilengkapi load balancer, redundancy failover, dan CDN. Kami juga punya manual backup protokol untuk emergency. Dengan ini kami garansi 99,9% uptime. Untuk synchronization lag, kami melakukan Firebase real-time database optimization dengan efisien dan data structure dan connection pooling. Kami sudah melakukan load testing dengan 10.000 plus
concern user dan punya fallback polling mechanism jika WebSocket gagal. Hasilnya science latency di bawah 500 million second. Untuk notifikasi failure, kami menggunakan multi-channel notification strategy, FCN sebagai primary, SMS sebagai backup, dan email sebagai tertiary. Ada automatic retry dengan exponential backup dan delivery reset tracking. Kami mencapai 99,5% notification delivery rate. Operational solusi. Untuk user adoption, kami menyediakan comprehensive onboarding dan training program dengan intuitive UX design, video tutorial dalam bahasa Indonesia, on-site training untuk staff 2-3 hari, student ambassador program, dan early adopter incentive. Kami juga punya dedicated help desk via WhatsApp, email, dan phone. Target kami adalah 80% adoption dalam 3 bulan. Untuk IT integration, kami menggunakan API first architecture dengan comprehensive documentation, free bulk connector untuk common campus system, dedicated integration engineering sandbox environment untuk testing dan step by step integration with timeline integrasi hanya 2-4 minggu untuk full integration. Untuk no-show dan QQ gaming, kami implementasi intelligent timeout dan penalty system. Auto advance QQ jika no-show dalam 5 menit, progressive penalty untuk repeat offenders, geofencing untuk arrival confirmation, dan ML based untuk anomaly detection. Target kami adalah no-show rate di bawah 5%. Business solution. Untuk data privacy dan security, kami implementasi enterprise grade security dengan end-to-end encryption, data encryption at risk, role-based access control, regular security audits, quarterly compliance dengan UU PDP Indonesia, dan roadmap untuk ISO 27001 certification. Target kami adalah zero security incident. Untuk scope creep, kami menggunakan strict agile sprint discipline dengan MVP first approach. Clear product roadmap dengan fast releases, structure change management process, dan future prioritization framework. Ini memastikan on time on budget delivery. Untuk competition, kami fokus pada position dan continuation innovation dengan kampus specific features, active partnership dengan kampus leadership, continuous future update, strong customer success program, composition pricing dengan clear ROI dan academic credibility.
Kami juga punya continuous improvement strategi dengan quarterly user feedback survey, monthly feature releases, annual major version updates, active user community, data-driven product development, dan academic research collaboration. Lu mau lanjut? Lagi aja lanjut. Sekarang izinkan saya merangkum keseluruhan presentasi ini. Executive Summary. Smart QQ System adalah solusi inovatif untuk masalah antrian administratif kampus yang telah lama mengganggu efisiensi dan kepuasan mahasiswa. Dengan menggabungkan teknologi mobile application, website, real-time database, intelligent algorithm, dan fast notification SQS, mentransformasi pengalaman antrian dari yang tadinya frustasi menjadi seamless dan efisien. Problem kami yang solve menghilangkan waktu tunggu fisik yang tidak produktif, mengurangi kepadatan di area layanan, memberikan transparansi dan kontrol kepada mahasiswa, dan meningkatkan efisiensi operasional staff. Demikian presentasi Business Profile Smart QQ System dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Siti Fekola Marufi dari program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa di bawah bimbingan Bapak Sugeng Budi Raharjo, siap menjawab pertanyaan yang mungkin ada. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.